Selamat sore pemirsa Vinkomodo Overland dimanapun Anda berada. Saat ini kami sedang berada di lokasi khusus nih pemirsa. Saat ini Labuan Bajo sedang kedatangan tamu yang sangat spesial, yaitu berupa kehadiran sebuah kapal legendaris yang bernama KRI Bima Suci pemirsa. Ini adalah kapal kebanggaan TNI Angkatan Laut, khususnya ini adalah kapal yang digunakan untuk latihan Taruna Angkatan Laut pemirsa. Mereka memiliki misi 99 hari mendatangi, mengunjungi 13 lokasi destinasi. Salah satunya adalah Labuan Bajo. Nah, sebelum kita masuk ke dalam pemirsa, nanti kita akan tanya detailnya bagaimana, kita akan tanya dengan komandan kapal dan kru di dalam kapal, bagaimana situasi di dalam, nanti pemirsa akan kita ajak ke dalam. Nah, sebelumnya kita laksanakan dulu protokol kesehatan pemirsa. Kami akan melakukan rapid test untuk memastikan bahwa tim Vinkomodo Overland memasuki kapal dalam kondisi bebas dari COVID-19. Saksikan terus, selamat menyaksikan. Salam Overland. Jadi ini hasilnya negatif. Jadi sesuai protokol kesehatan, Bapak bisa langsung naik dari Bima Suci. Ya pemirsa, kita sudah selesai melaksanakan protokol kesehatan, melakukan rapid test. Tadi kita sudah di swab, hasilnya alhamdulillah negatif pemirsa. Nah sekarang kita sama-sama akan menyaksikan bagaimana kondisi di dalam KRI Bima Suci ini pemirsa. Selamat menyaksikan. Selamat sore pemirsa Vinkomodo dimanapun Anda berada. Nah sekarang saya sudah bersama dengan Komandan KRI Bima Suci, Letnan Kolonel Laut Waluyo. Nah nanti kita akan berbincang-bincang dengan beliau pemirsa. Beliau akan menjelaskan historis kapal ini dan apa saja kelebihan kapal ini. Nah nanti pemirsa bisa sama-sama menyimak. Silakan Komandan. Ya. Baik, terima kasih. Saya Letkol Laut Waluyo sebagai Komandan KRI Bima Suci. KRI Bima Suci sendiri dibangun di Freire Spanyol pada tahun 2012 selama 2 tahun. Jadi pembangunan selama 2 tahun, kemudian diseberangkan ke Indonesia pada tahun 2017 kurang lebih selama 98 hari. Selanjutnya diterima di Jakarta oleh Bapak Wakil Presiden dan beberapa menteri yang berkepentingan. Selanjutnya KRI ini juga mempunyai misi untuk mendidik para taruna Akademi Angkatan Laut, yaitu sebagai kapal latih. Kita bisa lihat-lihat tempat yang lainnya nih Komandan Ya, nih. boleh. Ayo kita lihat yuk. Ini namanya ruangan apa nih? Komandan Di sini ini. sendiri namanya haluan. Haluan ya. Tempat untuk di sini banyak alat-alat ya, mulai dari tali-tali ini adalah tali yang digunakan untuk mengembangkan layar ya. Jadi depan ada 6 layar ini. Oke. Ada 6 layar sendiri ini yang bisa digunakan untuk sebagai manuver kapal pada saat kita menggunakan menggunakan angin. Ya. Oke. Kapalnya panjangnya berapa nih? Untuk Komandan. panjang sendiri ini ada panjangnya 111 meter, kemudian lebarnya 13,5 meter. Waduh. Ini cukup besar. Besar sekali ya. Memang bukan pengganti ya. Jadi sesungguhnya KRI Bima Suci ini dibuat untuk meneruskan apa yang menjadi tugas dari KRI Dewa Ruci yang memang sudah berumur lebih dari 68 tahun sekarang, sehingga KRI Dewa Ruci sendiri tidak diizinkan untuk melaksanakan pelayaran dari jarak jauh. Kemudian juga dibutuhkan akomodasi yang lebih besar ya, karena memang taruna yang diterima saat ini sudah lebih dari 1 saudara. Nah, pemirsa, sekarang kita akan berkomunikasi dengan Pak Indra. Nah, mungkin Pak Indra bisa menjelaskan tugasnya sebagai apa di kapal ini. Terima kasih. Saya adalah Letnan Laut Pardani di KRI Bima Suci. Saya bertugas sebagai perwira navigasi. Perwira navigasi itu adalah perwira yang bertugas untuk membawa kapal, menavigasikan kapal keluar masuk alur maupun memastikan kapal untuk jalan dalam keadaan aman. Oke. Melaksanakan pelayaran. Ya. Oke, Pak Indra, apakah selama pelayaran ini juga menerapkan protokol kesehatan? Sangat. Di
KRI Oke. Masuci semua protokol kesehatan selalu dilaksanakan dengan baik. Semua tidak ada yang melepaskan masker, tetap menjaga jarak, dan melaksanakan protokol kesehatan lainnya. Nah, pemirsa, di kapal KRI Bimasuci ini protokol kesehatan itu betul-betul diterapkan. Ya, jadi semua yang memasuki kota Labuan Bajo juga menerapkan protokol kesehatan, termasuk kapal KRI Bimasuci. Nah, apalagi kita semua nih pemirsa, protokol kesehatan itu penting sekali. Karena kalau kita tidak menerapkan 3T dan 5M, maka kita akan membahayakan diri kita, keluarga kita, dan orang-orang di sekitar kita. Ya, kita lanjut, Komandan. Mari. Ayo. Nah, ini namanya apa nih, Ini anjungan Pak Komandan ini? Anjungan latih, anjungan utama. Nah, ini pemirsa namanya anjungan latih dan anjungan utama. Ah. Inilah salah satu yang membedakan juga bahwa Wah, keren ya. antara Dewa Ruci dan Masuci. Kalau Dewa Ruci hanya satu anjungan, kalau Masuci sudah dilengkapi dengan anjungan latih yang memang fungsi utama kita adalah sebagai kapal latih bagi Taruna. Oke. Kita boleh ke atas, Boleh, Komandan. mari. Ayo kita lihat yuk. Nah, pemirsa, kita akan memasuki anjungan latih nih. Nah, di sini nanti para taruna. Anjungan latih dulu, anjungan Oh, yang ini ya? latih. Ya, oke. Nah, ini anjungan latih. Oke, nah. Di sini, Nah, ya. bisa dijelaskan, Komandan, ini fungsinya untuk apa? Jadi Nah. di sini anjungan latih ini terkoneksi dengan anjungan utama. Di sini kita bisa melihat radar Oke. yang di displaynya di sini ya. Kebetulan ini sudah sedang tidak berlayar sehingga tidak dinyalakan. Radar maupun sistem navigasi ya. Ada dua, kemudian ini alat komunikasi juga bisa digunakan untuk para taruna berlatih. Sementara meja yang sebelah ini ada meja untuk latihan plotting. Ketika kita berlayar, kita harus menentukan posisi secara rutin. Nah, ini pertanyaannya gini nih. Ya. Kalau taruna bawa kapal latihannya di sini berarti. Apakah Ya. otomatis kapalnya juga ikut bergerak sesuai? Kalau di sini memang tidak ada kemudi ya, Iya, iya. karena memang kontrol sebenarnya di anjungan utama. Oh, di anjungan Ini utama. hanya untuk berlatih, Untuk berlatih. untuk plotting, kemudian untuk komunikasi, untuk melihat radar dan sebagainya. Oke, ya, Tapi ya. intinya Untuk melatih latihan mereka sebelum mereka Ah. dinas di anjungan utama. Oke, pemirsa, sekarang kita akan melihat anjungan utama. Nah, Ini ya, lebih boleh. keren. Ini pemirsa, ini anjungan utama nih pemirsa. Kita akan menyaksikan, wah keren. Ini anjungan utama dari kapal KRI Bimasuci pemirsa. Iya. Nah disinilah, ini posisinya komandan berarti di sini. Kalau komandan ada di sini. Oke. Ya, kemudian untuk jurumudi ini ada di sini. Oh, ini untuk jurumudi. menggerakkan kapal. Oke. Nah ini ada kameranya ya. Ini kamera Berarti CCTV melihat semua ya. Melihat ke Kalau ini hidup semua berarti kelihatan semua nih pemirsa. Iya. Jadi memang secara teknologi KRI Bimasuci ini sudah sangat tinggi dan memang sudah terregistrasi oleh lembaga yang bergerak di bidang kelautan yang memang sudah secara internasional. Terus kelebihannya dibandingkan dengan KRI Dewa Ruci. sebelumnya apa nih Dewa Ruci? Kelebihannya ini salah satunya ini ada kita punya thruster, bow thruster dan stern thruster, di mana untuk membantu pada saat kapal mau merapat atau mau keluar untuk mendorong. Oh mendorong ya. Jadi mendorong ke samping kanan dan kiri. Kalau untuk maju ada thrusternya itu sendiri yang throttle Iya. yang besar itu untuk maju dan mundur. Untuk propeller bisa berubah sudutnya kemudian? Iya, bisa. Jadi memang sebetulnya kapal ini didesain untuk racing. Jadi Oke. memang ketika kita tidak menggunakan mesin, Bisa menggunakan posisi- layar ya. dengan layar. Terus posisi- kecepatannya berapa dia kapal ini? Ketika pakai layar, Layar. bisa maksimal 15 knot. Berarti kalau yang lama 12 ya, 12 knot ya Dewa Ruci ya. Dewa Ruci kurang lebih 10 sampai Oh 10 sampai 12. knot, ya. Ya oke, pemirsa udah menyaksikan anjungan utama. Nah pemirsa, sekarang kita berada di ruangan
ballroom pemirsa. Nah, bisa dijelaskan Komandan, ini ruangan tempat apa ini? Ya, jadi ini adalah ruang ballroom atau ruang resepsionis untuk menerima tamu ketika kapal ini baru sandar ataupun ketika ada pejabat-pejabat yang akan berkunjung ke KRI ini. Jadi memang desainnya ini semuanya sudah Luxury ya, wah keren. Apa ya, mungkin setingkat hotel bintang 4 mungkin ya. Bintang 5, bintang 4, bintang 5 ya. Semuanya Jati. Kayu jati dan memang kalau kita melihat bentuknya sangat presisi. Sangat presisi, bagus. Termasuk lantainya pun demikian. Nah, jadi pemirsa, di kapal ini sudah dilengkapi dengan fasilitas untuk menerima tamu-tamu kenegaraan, dan tamu-tamu VVIP lainnya di ruangan ini bisa melaksanakan kegiatan-kegiatan seperti makan di sini juga nih. Bisa. Makan ya, seperti lunch atau apa kegiatan Karena ramah tamah lah ya di sini ya. Juga ada tempatnya untuk Oke. minibarnya ya. Oh iya, nah ini juga ada minibarnya nih pemirsa nih, keren. Jadi Indonesia sekarang sudah memiliki kapal yang bisa dibanggakan untuk ini kebanggaan Indonesia, bukan lagi kebanggaan angkatan laut, tapi Indonesia. Indonesia. Iya. Oke, ada yang lupa nih kemudian. Kenapa dinamakan kapal ini KRI Bima Suci nih? Sebetulnya kalau sejarahnya ini hampir sama dengan ceritanya, hampir sama dengan Dewa Ruci. Kalau Dewa Ruci memang sosok dewa, kalau Bima Suci adalah memang sosok Bima. Tetapi setelah Bima bertemu dengan dewa, kemudian dia kembali lagi menjadi suci. Jadi kenapa namanya Bima Suci? Oke. Tidak disambung, kata Bima Suci tidak disambung karena sosok Bima yang memang sudah suci. Oh, jadi diharapkan semua taruna yang belajar di sini, berlatih di sini, kelak akan menjadi perwira-perwira yang hatinya bersih dan suci untuk melayani negaranya. Betul. Nah, setelah ini kita ke ruang belajar ya. Ke ruang belajar ya, kemudian ya. Oke, pemirsa terus saksikan. Di depan ruang lab PCR, di mana kapal ini saat ini sudah dilengkapi dengan PCR portable sebagai antisipasi ketika ada berlayar ya. Ada apa namanya gejala. Ada gejala langsung di PCR pemirsa. Dan ini memang baru salah satu dari dua yang sudah dilengkapi, dua KRI yang ada di Indonesia. Waduh, yang satunya apa lagi tuh kemudian? Yang satunya KRI Raden Edi Martanegara. Waduh, luar biasa pemirsa, keren. Oke, kita ke mana nih kemudian? Di sini. Oke, ini ya. ruang kesehatan tersendiri. Ya, dari Ya, sana ruang oke. lab, ini ruang kesehatan. Nah, pemirsa bisa lihat di sini adalah ruang kesehatan. Jadi kalau ada awak kapal yang sakit ya kemudian ya. Sakit, nah itu akan dirawat di sini. Ya. Ini berarti dokter betulan ini kemudian. Ini ada dokter, kalau kebetulan ini tim perawat. Tim perawat ya, tapi ada dokternya ya. Ada dokternya. Oke. Ini kenapa kami silang-silang ini adalah ruang isolasi, akses ke ruang isolasi yang ada di sebelah sana. Oke. Waduh, ini ruang apa nih? Ini Ya. adalah ruang kelas. Nah, pemirsa, Ini kebetulan ada taruna yang juga sedang melaksanakan persiapan untuk Persiapan. kegiatan-kegiatan selanjutnya. nah ini salah satu ruang kelas di kapal ini pemirsa yang digunakan oleh taruna TNI Angkatan Laut untuk melaksanakan kegiatan belajar selama proses pelayaran. Ya. Ini pelajarannya apa aja nih Komandan yang diajarkan ke adik-adik taruna ini? Pelajaran sebenarnya di sini mereka sudah melaksanakan praktek ya, tapi sebelum melaksanakan praktek mereka akan refreshing kurang lebih tidak terlalu lama untuk beberapa saat refreshing, kemudian baru melanjutkan untuk melaksanakan praktek. Ini ada ada tiga ruangan sebetulnya bisa kita sekat karena kita membawa parkop sekarang, jadi yang jumlahnya banyak pelaut mungkin di sini. Nah ini ada korden ya, ini ada korden yang bisa ditutup ketika beda kelas yang akan diajarkan. Oh, jadi ini bisa merangkap jadi 3 ruangan ya, Iya, Komandan ini ya? satu, sana satu, dan sini satu. Waduh, Ya. keren ini. Ini bisa menampung berapa siswa ini di sini, Ini Komandan? untuk tempat duduk sendiri kurang lebih 92. 92, wah luar biasa. Oke, Kemudian ini Mas, kita juga ada televisi yang memang sudah terkoneksi dengan multimedia yang ada. berarti servernya. Smart TV ya, ini Smart TV, semuanya jadi smart bisa TV. connect dengan handphone, Iya. dengan gadget, jadi memudahkan proses belajar mengajar. Nah, kita boleh tahu nggak nih Komandan, tarunanya ada berapa di sini? Untuk saat ini yang kita bawa
88 orang. 88 itu apakah semuanya pelaut atau bisa dijelaskan? Ya untuk 88 ini hanya pelaut, teknik, elektro dan supply. Untuk marinir sendiri masih ada di Surabaya untuk mengikuti latihan dasar komandonya mereka. Ya, oke. Berarti ini perjalanan 99 hari pemirsa dan akan melewati 13 kota ya. Betul. Nah, salah satunya adalah Labuan Bajo. Nah, di kota-kota ini apakah ada tugas khusus? Misalnya di Labuan Bajo apa kegiatannya gitu, Pak Komandan? Iya, pasti bahwa Taruna ini sendiri kan calon-calon pemimpin ya nantinya. Jadi mereka juga harus mengenal karakter yang ada di daerah-daerah. Kemudian mereka juga harus berinteraksi dengan instansi di daerah, baik pemerintah daerah maupun instansi yang lain, stakeholder lain, TNI ataupun Polri ataupun pemerintahan yang lainnya. Ya, Jadi kemudian yang berikutnya juga Taruna diharapkan mampu mengetahui potensi-potensi yang ada di daerah, termasuk di Labuan Bajo ini atau Manggarai Barat. Potensi wisata sangat luar biasa sehingga perlu mereka tahu ya. Ya cuma karena pandemi jadi adik-adik Taruna tidak keluar ya Komandan, hanya di kapal ya. Tapi kalau nggak pandemi pasti akan mengunjungi Komodo. Nanti berarti tahun depan balik lagi ya Komandan ya. Insya Allah. Nah berarti tahun depan pandemi kita doakan udah berakhir, bisa balik lagi melihat Komodo dan objek wisata yang ada di Labuan Bajo. Mudah-mudahan. Kita kemana lagi Komandan? Cukup? Saya rasa cukup untuk ruang akomodasi karena ini sudah diisi sama orang. Saya tidak ini karena private mereka ya. Mungkin tidak perlu ke sana. Ya Baik pemirsa, kita sudah mengunjungi ruang anjungan, beberapa ruangan yang sangat penting di kapal ini, termasuk ruang anjungan latih juga, anjungan komandan ya, anjungan utama. Dan tadi kita juga sudah ke haluan. Nah nanti kita akan melihat kapal ini dari drone view pemirsa. Kita akan lihat bagaimana hebat dan kerennya kapal ini. Ini adalah salah satu kapal kebanggaan dari TNI Angkatan Laut yang digunakan untuk melatih para taruna Angkatan Laut agar dipersiapkan menjadi pemimpin-pemimpin masa depan untuk menjaga NKRI di wilayah perairan. Komandan, terima kasih banyak. Habis ini kita akan lihat kapalnya menggunakan drone ya. Mari. Demikian pemirsa, semoga yang kita sajikan hari ini bermanfaat. Jangan lupa like and subscribe. Kunjungi Labuan Bajo. Namun jangan lupa protokol kesehatan 3T 5M. Demikian, salam Overland.